Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita akan bahas soal tentang bayi balita ya. Oke, soal pertama yaitu seorang ibu datang ke posyandu ingin mengimunisasi anaknya yang saat ini berusia 10 bulan. Hasil anamnesis, bayi sudah diberikan MPASI dan masih menyusui ibunya. Bayi sebelumnya sudah mendapatkan imunisasi BCG, polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis B0 dan 1-3. Hasil pemeriksaan BB 8 kg, panjang badan 73, suhu 36,6, pernafasan 30 kali per menit. Jenis imunisasi apakah yang tepat untuk bayi tersebut? A. HIV, B. DPT, C. polio, D. hepatitis B, dan E. campak. Nah, kata kuncinya adalah imunisasi bayi usia 10 bulan. Berikut pembahasan jadwal imunisasi dasar bayi ya. Dari 0 sampai 7 hari itu hepatitis B, hepatitis 0, 1-2 bulan BCG plus polio 1, 2-3 bulan DPT HIV 1 dan polio 2. Kemudian 4-5 bulan DPT 2 dan polio 3, kemudian 5-6 bulan DPT 3 dan polio 4, 9-12 bulan itu ada campak atau MR. Dari pembahasan di atas kita dapat simpulkan bahwa jawabannya adalah E, campak. Oke, soal selanjutnya. Seorang ibu datang membawa bayinya ke posyandu yang berusia 7 hari untuk mendapatkan imunisasi. Hasil anamnesisnya bayi aktif dan menyusu kuat. Hasil pemeriksaan KU baik, BB 3000 gram, panjang badan 50 cm dan suhu 36,6, pernafasan 30 kali per menit. Bidan akan memberikan imunisasi BCG pada bayi tersebut. Pada kasus di atas, teknik injeksi apakah yang diberikan pada bayi tersebut? AIM, BIV, CIC, DSC, dan ESC dalam. Dan kata kuncinya adalah teknik injeksi untuk imunisasi BCG. Itu yang ditanyakan. Berikut pembahasan metode penyuntikan imunisasi dasar bayi ya, yaitu hepatitis 0 dengan IM atau intramuskular, BCG dengan IC intrakutan, DPT IM atau intramuskular, polio dengan oral, campak atau MR itu dengan SC atau subkutan. Dari pembahasan di atas kita bisa jawab bahwa BCG dilakukan penyuntikan dengan intrakutan dan jawabannya adalah CIC. Soal selanjutnya, bayi baru lahir di rumah sakit sekitar 5 jam yang lalu dengan tindakan vakum, berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 3.500, berat badan panjang badan 48 cm, lingkar kepala 35 cm. Saat lahir menangis kuat, refleks bersin, gerakan aktif, warna kulit merah, dan hasil pemeriksaan didapatkan teraba benjolan pada kepala melintasi garis sutura dan teraba lunak serta berisi cairan. Diagnosis apa yang terdapat pada kasus tersebut? A. sepal hematom, B. perdarahan epidural, C. kaput succedaneum, D. perdarahan intrakranial, dan E. perdarahan subaponeurotik. Nah, kata kuncinya adalah partus dengan tindakan vakum, teraba benjolan pada kepala melintasi garis sutura dan teraba lunak serta berisi cairan. Berikut pembahasannya, yaitu benjolan yang terjadi pada saat persalinan ada kaput succedaneum dan sepal hematom, dan perbedaannya dapat dibaca pada tabel berikut. Nah, silakan dibaca atau bila perlu di screenshot, dan dari tabel tadi kita bisa jawab dan simpulkan bahwa jawabannya adalah C, kaput succedaneum, karena berisi cairan getah bening. Next, soal selanjutnya yaitu seorang bayi baru lahir spontan di bidan praktek mandiri, riwayat kelahiran usia 35 minggu,
air ketuban bercampur mekonium. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru. Yang ditanyakan adalah apakah tindakan awal yang tepat pada kasus di atas? A. Berikan oksigen, B. Lakukan rangsangan taktil, C. Lakukan VTP dan pijat jantung, D. Lakukan langkah awal resusitasi, dan E. Lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Nah, kata kuncinya adalah bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru. Dan yang ditanyakan adalah tindakan awal. Dari kata kunci ini kita bisa lihat bahwa bayi tersebut didiagnosa asfiksia ya. Nah, pembahasannya berikut. Tindakan yang dilakukan jika dijumpai asfiksia dalam waktu kurang 30 detik. Silakan dibaca. Dan keenam poin ini adalah langkah awal resusitasi, sehingga jawabannya adalah D. Langkah awal resusitasi. Soal selanjutnya, bayi baru lahir di puskesmas dengan usia kehamilan 35 minggu dengan riwayat persalinan bokong murni dengan brah. Bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, bidan kemudian melakukan langkah awal resusitasi. Berapakah lama waktu yang digunakan oleh bidan untuk melakukan tindakan tersebut? A. 20 detik, B. 30 detik, C. 35 detik, D. 40 detik, E. 45 detik. Dan kata kuncinya adalah waktu untuk melakukan langkah awal resusitasi. Berikut pembahasannya ya. Langkah awal resusitasi bisa disingkat dengan HAICAL. Hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, atur posisi kembali dan lakukan penilaian yang dilakukan selama 30 detik. Jadi jawabannya adalah 30 detik. Soal selanjutnya, seorang bayi usia 3 hari dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan bayinya panas, tidak mau menyusu, dan mulut bayinya mencucu seperti mulut ikan disertai kejang. Hasil pemeriksaan KU gelisah dan lemah. Berat badan 3000 gram, panjang badan 50 cm, suhu 38,6, pernafasan 48 kali per menit, nadi 140 kali per menit. Tali pusat belum putus dan berbau serta otot teraba kaku. Yang ditanyakan adalah diagnosa apakah yang tepat pada bayi tersebut? A. Sepsis, B. Asfiksia, C. Dehidrasi, D. Icterus neonatorum, dan E. Tetanus neonatorum. Kata kuncinya adalah mulut bayinya mencucu seperti mulut ikan, disertai kejang, tali pusat berbau, serta otot teraba kaku. Berikut pembahasan beberapa definisi dari pilihan gandanya. Yang pertama ada sepsis, adalah infeksi dengan gejala demam, lesu, tidak mau menyusui. Berarti bukan ya. Kemudian B, asfiksia, adalah bayi tidak bernafas spontan saat lahir dengan gejala ekstremitas biru dan tidak menangis. C. Dehidrasi, yaitu kekurangan cairan pada bayi. D. Icterus neonatorum, yaitu warna kulit pada bayi menjadi kuning atau yang sering disebut dengan bayi kuning. Dan kemudian ada tetanus neonatorum, yaitu penyakit tetanus yang menyerang bayi baru lahir dengan gejala bayi usia 3-14 hari, bayi rewel, kesulitan menyusu, mulut mencucu atau trismus, dan otot mengalami kekakuan atau kejang. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Tetanus neonatorum. Soal selanjutnya, bayi baru lahir 3 jam yang lalu di rumah sakit dengan riwayat kehamilan mempunyai penyakit hemolitik. Usia kehamilan 32 minggu. Hasil pemeriksaan tampak kuning, BB 1900, panjang badan 40 cm, suhu 36 derajat, pernafasan 40 kali, nadi 120 kali. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar bilirubin indirek lebih dari 11 mg per sen. Yang ditanyakan adalah apakah diagnosa yang tepat pada kasus ini? A. Icterus, B. Kernicterus, C. Hiperbilirubin, D. Icterus fisiologis, dan E. Icterus patologis.
Dan kata kuncinya adalah usia bayi 3 jam, lahir 32 minggu. Tampak kuning, kadar bilirubin indirectnya lebih dari 11 mg per sen. Jadi kita dapat simpulkan bahwa lahir 32 minggu berarti dia adalah bayi preterm atau bayi belum cukup bulan. Berikut pembahasannya ya, silakan dibaca. Dan jawaban yang paling cocok adalah E, ikterus patologis, karena kadar bilirubin indirectnya lebih dari 11 mg per sen, serta kemunculan tampak kuningnya itu pada usia bayi kurang dari 24 jam pertama. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki usia 12 bulan dilakukan penimbangan oleh ibunya ke puskesmas untuk memantau perkembangan anaknya. Hasil anamnesis didapatkan bayinya aktif, sudah belajar berdiri selama 30 detik dan mampu menyebutkan 2-3 suku kata yang sama. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 11, panjang badan 75, suhu 36,7, pernafasan 30. Hasil pemeriksaan KPSP didapatkan jawaban yang ya sebanyak 9. Pada kasus di atas, apakah interpretasi tahap perkembangan yang paling tepat untuk bayi tersebut? A. Pertumbuhan dan perkembangan tidak normal. B. Pertumbuhan kurus dan perkembangan meragukan. C. Pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan. Kemudian D. Pertumbuhan normal dan perkembangan menyimpang. Kemudian E. Pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan umur. Dan kata kuncinya adalah bayi laki-laki, berat badan 11 kg dan panjang badan 75 kg, serta penilaian KPSP adalah 9. Dari kata kuncinya bisa kita lihat berat badan per panjang badan dalam batas normal ya. Berikut pembahasan penilaian KPSP. Bila jawaban ya berjumlah 9-10 berarti perkembangan anak normal sesuai dengan tahapan perkembangan atau sesuai S. Kemudian bila setelah diteliti jawabannya berjumlah 7-8 berarti perkembangan anak meragukan dan perlu pemeriksaan ulang 2 minggu kemudian. Kemudian bila jawaban berjumlah 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan dan anak perlu dirujuk ke rumah sakit untuk memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan jawaban yang tepat adalah E, pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan umur. Oke, selesai pembahasan hari ini tentang bayi balita. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.